Halo teman-teman sesama pecinta drakor dan K-pop. Selamat datang di Korean World. Yuk kita kepoin berjamaah para butiran berlian yang berkilauan ini guys. Sebelum lanjut, bantu klik subscribe, like, dan komennya ya teman-teman, supaya aku lebih semangat lagi berbagi info-info menarik mengenai dunia perdrakoran dan per-K-popan. Baiklah, langsung aja. Kali ini aku mau ngebahas si cantik Bae Suzy. Bae Suzy adalah salah satu aktris Korea yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Bagi penggemar K-drakor atau drama Korea, pasti mengenal sosok yang satu ini. Nah, buat yang pengen kenal lebih dekat, yuk kita bahas satu persatu fakta dari aktris cantik ini. Bae Suzy lahir di Gwangju pada 10 Oktober 1994. Nama lengkap Bae Suzy. Nama panggungnya Suzy atau Bae Suzy. Nama Indonesianya Mbak Suzy. Bae Suzy memulai karirnya sebagai member girl band Miss A di bawah naungan JYP Entertainment, sebuah agensi yang menaungi idol, aktris, dan aktor terkenal. Dalam grup beranggotakan 4 member ini, ia memiliki posisi sebagai vokal utama. Sayangnya, grup yang membesarkan namanya itu berhenti aktif pada tahun 2007 lalu. Suzy merupakan satu endorser paling laris di Korea Selatan. Bahkan ia mendapat julukan CF Queen atau si Ratu Iklan. Karena dalam 1 tahun ia dapat tampil dalam berbagai iklan, mulai kosmetik, pakaian, sampai makanan dan minuman. Tahun 2020, Suzy mendapatkan julukan lain, Human Dior. Apa sih bacanya? Human Dior. Karena penggemar memperhatikannya selalu mengenakan dan mempromosikan merek tersebut. Sebelum memulai karir di dunia entertainment, Suzy sempat menjadi model online shop. Kemudian ia berhenti ketika diterima menjadi trainee di JYP Entertainment. Suzy merupakan artis wanita Korea pertama yang berhasil membawa pulang penghargaan sebagai pendatang baru terbaik secara bersamaan. Ia juga mendapatkan penghargaan sebagai Best New Actress dalam pagelaran 48 tahun Baeksang Art Awards untuk aktingnya dalam film Arsitektur 101. Pada tahun yang sama, ia juga meraih penghargaan Best Newcomer dari KBS Entertainment Awards untuk penampilannya di Invisible Youth 2. Kisah asmara Bae Suzy kerap kali diekspos oleh media. Kisah asmara Bae Suzy dan Lee Min Ho pernah diungkap pada media ke publik pada 2015, tetapi kandas setelah 3 tahun. Setelah itu, Bae Suzy kembali menjalin hubungan dengan Lee Dong-wook pada 2018, tapi hubungan keduanya hanya bertahan 4 bulan saja dan akhirnya kandas. Guys, drama terbaru Bae Suzy yang berjudul Anna tengah jadi perbincangan loh. Tak hanya karena akting apik Bae Suzy-nya sebagai Lee Yumi, tapi juga kontroversi yang timbul di negeri China karena salah satu adegan dalam serial ini. Dalam adegan tersebut, karakter yang dimainkan Suzy berusaha untuk menjual jam tangan yang ia terima sebagai hadiah. Nah, sang penjaga toko menyatakan jam tangan tersebut sebenarnya tak berharga, bahkan masuk berita karena palsu. Kamu tahu nggak,
Jam tangan ini dibuat di China, tapi mereka melabelinya sebagai buatan Swiss karena ada satu skrupnya yang berasal dari Swiss. Mereka lalu membandrolnya dengan harga 8 juta won, padahal pembuatannya hanya sekitar 100.000 won saja. Begitu tokoh yang muncul di episode kedua drakor ini. Potongan adegan ini kemudian beredar di media sosial China, Weibo. Bahkan diwartakan All K-pop. Pada 30 Juni lalu, kata kunci kontroversi drama baru Suzy Anna jadi trending nomor 1 di platform ini. Isinya tentu kekecewaan atas drakor ini. Salah satu warganet menulis, ada yang sudah nonton drakor baru Suzy Anna? Banyak bagian di drama ini yang kontroversial. Ada adegan pemeran utama wanita diberi jam tangan palsu. Ketika Anna pergi untuk menjual jam tangannya, pekerja toko berkata, "Apa kamu tidak tahu merek ini tidak bagus? Jam tangan tersebut dibuat di China dan kemudian dikirim ke Swiss untuk trik pemasaran." "Korea selalu menjelekkan China," kata yang lainnya. "Kami tak menjual barang palsu," kata netizen lainnya. Sebaliknya, warganet Korsel mempertanyakan bagaimana penonton di negeri tirai bambu bisa menyaksikan tayangan ini. Pasalnya, Anna belum ditayangkan legal di negara tersebut. Cupang Play bahkan ikut angkat bicara soal kontroversi ini. Mereka menyatakan bahwa Anna hanya bisa diakses di Korea. Adegan di Anna yang dipermasalahkan ini diduga diangkat dari kontroversi yang berdasarkan kisah nyata di Korea Selatan yang terjadi pada 2006. Merek Vincent & Co. terciduk menjual jam tangan murah yang menggunakan suku cadang dan diproduksi di China. Jam tangan ini kemudian dipasarkan seolah-olah sebagai merek mewah kelas atas yang hanya dipakai oleh keluarga kerajaan Eropa. Menurut laporan berita pada saat itu, perusahaan memproduksi suku cadang jam tangan di China dan kemudian merakitnya di Swiss demi bisa dilabeli sebagai buatan negara Eropa tersebut. Guys, demikian rekomendasi drama, film, TV show, dan fakta by Suzy. Kalau kalian salah satu penggemarnya, selalu dukung dan saksikan semua karyanya ya. Dah.